Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, kita akan kembali pagi hari ini akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul yaitu Menjadi Saksi-Saksi Kristus. Nah, langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka ayat pokok kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini mengingatkan kita bahwa menjadi saksi-saksi Kristus merupakan panggilan bagi kita semua orang-orang percaya. Menjadi saksi Kristus adalah suatu kewajiban keharusan kita sebagai anak-anak Tuhan tanpa terkecuali. Nah, atas dasar kebenaran firman Tuhan inilah maka tidak ada alasan bagi orang percaya untuk hidup tidak bersaksi bagi Kristus. Menjadi saksi Kristus terkadang bukan perkara yang mudah. Menjadi saksi Kristus bukan perkara yang gampang terkadang untuk dilakukan. Nah, terkadang juga dibutuhkan suatu keberanian dan kesetiaan untuk melangkah, untuk mengambil keputusan dan ketepatan di dalam bertindak. Sebagai saksi-saksi Kristus, kita hanya perlu mengetahui apa yang telah dilakukan Tuhan, apa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mau bagikan kepada orang lain. Sebagai saksi Kristus kita hanya perlu membagikan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah ubahkan di dalam kehidupan kita. Karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan hidup yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mau menceritakan, membagikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Itulah tugas saksi. Dan itulah panggilan kita yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau ceritakan bagaimana Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah membebaskan kita dari setiap ikat-ikatan dosa. Kita mau saksikan bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita. Kita mau saksikan perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, kita mau menceritakan segala rancangan Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam bahasa asli kata saksi sama juga dengan kata martir atau syahid. Artinya seorang saksi harus bersedia menjadi martir. Artinya menjadi taat apapun juga yang akan menjadi resikonya. Nah, hal ini tidaklah mudah dilakukan. Tidak cukup hanya sekedar kita memiliki sebuah keberanian. Tidak cukup hanya sekedar kita mempunyai sebuah pengalaman-pengalaman. Nah, kita memerlukan lebih dari sekedar itu. Lebih dari sekedar keberanian, lebih dari sekedar pengalaman, lebih dari sekedar fasilitas. Kita memerlukan kuasa yang supranatural itu. Kuasa yang sanggup menolong keterbatasan-keterbatasan kita. Kita perlu Roh Kudus supaya setiap kita di dalam kita bersaksi menjadi kesaksian yang efektif. Supaya kesaksian-kesaksian kita boleh menjadi kesaksian yang diberkati.
Kesaksian-kesaksian kita boleh menjadi kesaksian yang berkuasa. Kita perlu Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Kita perlu kuasa itu di dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi, untuk menolong setiap kehidupan kita, untuk membantu di dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kita perlu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kuasa itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan, kita tinggal mempercayainya bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan, tinggal kita mempraktekkan, memperkatakan, dan tinggal di dalam pimpinannya. Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi seorang saksi-saksi yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya tahu itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya ulangi, saudara garis bawahi, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, luar biasa firman Tuhan. Yesus yang Roh Kudus yang begitu dahsyat mau tinggal di dalam kehidupan kita dan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita, bersama kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus. Jangan takut, jangan menyerah, karena saudara tidak sendiri. Ada kuasa supranatural itu, dan kuasa itu sudah tinggal di dalam diri kita. Tinggal kita mempercayai, tinggal kita memperkatakan, tinggal kita mentaati, maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ini yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami boleh menyongsong berkat-berkat dan rahmat Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, ambil alih kehidupan kami supaya kami menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan sudah mau tinggal di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami terus di dalam kelemahan-kelemahan kami, untuk Tuhan bersaksi, menyatakan kuasa Allah, menyatakan kebaikan-kebaikan Allah di tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati usaha pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku.
Oh.